hari ini dan ke depan kehidupan kita lebih baik. Belum lagi berbicara bagaimana generasi muda kita sulit untuk mencari lapangan pekerjaan yang layak juga. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial dan masalah keadilan. Kita berharap ke depan pembangunan Indonesia tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan serba benda. Walaupun kita juga sepakat bahwa infrastruktur itu penting, betul? Tapi infrastruktur yang benar-benar diperlukan. Jangan karena ingin menghadirkan mega proyek atau bangunan-bangunan mercusuar, kemudian anggaran negara yang terbatas itu tidak bisa dialokasikan untuk penguatan dan pembangunan sumber daya manusia tadi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, ke depan kita berharap tentunya, insya Allah jika Mas Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan jika Partai Demokrat bisa kembali ke pemerintahan nasional, kita ikhtiarkan bersama-sama. Yang tidak pernah berubah dari Bandung adalah generasi muda yang kreatif, yang punya energi positif, yang berani, yang kritis. Saya juga pernah sekolah di sini. Masih ada kan SMP 5 Bandung? Nggak jauh dari sini ya? Jalan Sumatera, ada SMP 5 di sini? Jalan Sumatera begitu. Oh ya. Jadi dari dulu tahu bahwa Bandung ini sumber kreativitas. Jadi kalau industri kreatifnya maju, nggak heran. Tapi yang jelas harus selalu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang juga terus menguatkan peran generasi muda dan juga penguatan industri kreatif. Yang terakhir, kita juga berharap Indonesia ini menjadi rumah besar yang nyaman untuk semuanya. Demokrasi itu bukan tujuan, tetapi adalah perjalanan. Kita merasakan demokrasi hari ini banyak mengalami stagnasi bahkan kemunduran, betul? Terutama berkaitan dengan kebebasan berbicara, kebebasan rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya. Banyak yang takut, jangan-jangan salah ngomong ditangkap, dikriminalisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ke depan kita ingin demokrasi kita tetap tumbuh dan jangan sampai kita semua merasa terbungkam di negerinya sendiri. Kalau ekonominya maju, kesejahteraannya berkeadilan, dan demokrasinya terjaga, maka itu menjadi fondasi yang kuat bagi kita untuk semakin maju ke depan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat kita saling menginspirasi satu sama lain. Kita juga ingin mendengar cerita dan kisah dari adik-adik atau teman-teman sekalian. Kami akan mencatatnya dengan baik. Tapi sebelum itu, marilah kita dengarkan bersama. Kita berikan kesempatan kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Perubahan, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami silakan. The floor is yours. Mas Agus, terima kasih Mas Ahaye. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ahaye yang sudah menjelaskan secara luar biasa tentang bagaimana ke depan, bagaimana anak muda. Teman-teman semua, generasi baru Bandung yang saya hormati, dan juga Kang Ahaye dan seluruh jajaran, Pak Sekjen, Pak Bendung, dan para anggota DPR yang hadir bersama kita di sini. Terima kasih kesempatannya. Teman-teman semua, apa yang unik dari anak muda? Apa yang membuat seseorang disebut muda? Apa muda itu? Disebut muda itu bila apa? Bila apa? Kreatif. Gini teman-teman, kalau ada yang menyebut muda itu karena usia, maka kita akan kesulitan menentukan usia berapa. Apakah 25, apakah 35, apakah 40. Jadi saya sempat berpikir begini, sebenarnya muda tua itu soal cara memandang dan cara dipandang. Bila seseorang yang dibicarakan masa lalunya, maka dia sudah tua. Bila seseorang yang dibicarakan masa depannya, maka dia muda. Dan bila seseorang yang dia bicarakan adalah masa lalu, maka dia tua.
tapi yang membicarakan masa depan, maka dia muda. Jadi kita ketemu orang usianya 30-an, tapi yang dibicarakan masa lalu, maka sesungguhnya dia sudah tua. Sudah tua. Tapi kalau kita ketemu orang yang hitungan tahunnya 70, tapi yang selalu dia bicarakan masa depan, sesungguhnya dia masih muda. Kita bicara masa depan, kita bicara jangan muda, bicara masa depan. Dulu Mas waktu di kampus, kalau ketemu dengan teman-teman yang masih kuliah, saya sering nasihati pada anak-anak yang masih lulus. Nanti kalau dibawa cewek dulu, mungkin diwawancara pekerjaan itu akan tanya apa pengalaman Anda? Kayaknya orang baru lulus, ditanya pengalaman mau jawab apa? Jadi saya bilang begini, Anda menjawab, Pak, Bu, bila Bapak mencari pengalaman, maka jadilah orang tua. Bapak undang saya ke sini, saya tawarkan bukan masa lalu, saya menawarkan masa depan buat Anda. Iya. Anak muda tidak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Nah, karena itu kita bicara Indonesia ke depan, itu adalah waktu milik kita, milik generasi baru. Tadi Mas Aye cerita tentang bagaimana regenerasi itu terjadi. Generasi baru yang memimpin. Apa sih uniknya dari yang baru itu? Generasi muda itu punya keberanian untuk berpikir berbeda. Berpikir berbeda. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya. Dia bisa melihat dengan kacamata yang unik, yang baru. Kami ketika di Jakarta dulu, Mas, sempat ngalamin zebra cross itu sudah ada puluhan tahun. Tidak pernah ada yang membayangkan zebra cross itu jadi catwalk. Iya, ada. Itu hanya mata anak muda yang bisa mengubah zebra cross jadi catwalk. Puluhan tahun kita lewat di zebra cross. Kenapa bisa terjadi? Karena anak muda selalu melihat dengan perspektif yang baru. Dan anak muda itu berani. Berani itu dua kemungkinan. Memang bernyali atau tidak tahu resiko. Ya kan? Dia berani. Anda nggak tahu kalau di kuburan gelap, lewat aja di situ. Wah, begitu udah lewat, wah, Anda hebat betul ya berani. Oh, kuburan ya tadi. Dia lewatin aja. Jadi tidak tahu resiko atau bernyali. Tapi karena itu banyak terobosan buat anak muda. Nah, melihat itu, kami melihat bahwa anak muda harus diberikan ruang. Karena kebaruannya bisa membuat Indonesia mendapatkan terobosan-terobosan yang berdampak luas untuk Republik ini. Ruang tuh, ya partisipasi, kolaborasi. Jadi pemerintah bukan saja menyusun kebijakan, tapi pemerintah membuka ruang bagi partisipasi anak-anak muda. Dengan begitu, maka anak-anak muda ikut mewarnai perjalanan bangsa ke depan. Kami merasakan dulu, karena saya tugasnya Jakarta, jadi ceritanya Jakarta nih. Tapi kalau saya tugasnya sini, ceritanya pasti kolaborasi anak muda Bandung. Anak muda, kami membuat signage kan, di Jakarta itu tidak dibuat oleh jajaran Pemprov. Signage di Jakarta itu yang buat anak-anak muda. Pemerintah itu punyanya dua, kewenangan sama uang, fiskal. Okay? Yang pemerintah nggak punya apa? Kreativitas. Yang pemerintah punya kreativitas, nggak punya. Inovasi, nggak punya. Pemerintah punya pengalaman lapangan minim, jejaring kurang. Nah, begitu kita undang anak-anak muda partisipasi, apa yang terjadi? Muncul ide, gagasan, terobosan yang bagi kami di pemerintah nggak terpikirkan. Lalu apa yang terjadi? Diakomodasi, diadopsi, dan jadi terobosan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Jakarta. Ini contoh. Jadi kami melihat ke depan, ruang ini akan dibuka lebih luas. Dan Bandung, ini salah satu contoh yang tadi Kang Ahaye bilang, yang tidak berubah dari Bandung adalah anak muda kreatif yang terus-menerus mensuplai kreativitas di Republik ini. Semuanya, terus-menerus berderet ke kreativitas. Dan Bandung kota apa? Kota kembang ya. Udah ditetapkan UNESCO jadi apa? Bandung kreatif. Kota kreatif dunia. UNESCO mengakui ini sebagai kota kreatif dunia. Jadi UNESCO mengakui. Jadi memang Bandung sebagai kreatif. Jadi kita berharap teman-teman ke depan kita melihat ruang itu harus dibuka oleh pemerintah. Dan kalau pemerintah kerja bersama dengan anak muda, maka akan banyak kebaruan terus-menerus.
Nah di sisi lain anak muda punya tantangan tersendiri nih. Udah sekolah, udah kuliah, selesai itu ketemu masalah lapangan pekerjaan. Bener nggak tuh? Lapangan pekerjaan, terus mau cari rumah, harga rumah ya. Jadi kita melihat bagaimana perluasan lapangan pekerjaan. Tadi Kang Ahy pas lagi diskusi ada kalimat menarik dari Kang Ahy. Dia menggunakan kalimat begini: kita di Indonesia banyak pekerja, kurang pekerjaan. Ada negara lain banyak pekerjaan, kurang pekerja. Di sini banyak yang mengharapkan. Jadi kami melihat dalam jangka pendek ini penting untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan khususnya dari industri kreatif, khususnya yang ukuran mikro kecil, karena itu yang akan cepat sekali bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, maka generasi baru yang sudah menuntaskan sekolah, sudah menuntaskan kuliah, mereka dapat tempat untuk berkarya dan memiliki stabilitas untuk bisa hidup layak dan menabung untuk masa depan yang lebih baik. Prioritas ini prioritas serius, dan itu artinya pemerintah melakukan perubahan aspek regulasi, akses kepada permodalan, akses kepada kemudahan usaha yang harapannya nanti bisa memperluas lapangan pekerjaan sehingga lebih banyak lagi yang langsung bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya. Dan kita melihat potensi itu luar biasa besar. Bila itu disiapkan secara serius, insya Allah akan membawa perubahan buat masa depan kita. Mungkin itu Kang Ahy sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tepuk tangan sekali untuk Kang Ahy dan juga Kang Anies. Luar biasa sekali sudah diamankan untuk sama-sama membuka dari Kang Anies dan juga Kang Ahy. Baik teman-teman semuanya, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk bertanya atau mungkin nanti ada pernyataan ataupun juga ada harapan. Saya yakin tadi katanya curhat, ada unek-unek senaka yang ingin disampaikan tentunya tentang kondisi Indonesia pada saat ini, atau mungkin tadi ada pengalaman-pengalaman dari akang-akang dan juga teteh yang ingin disampaikan di sini. Kita akan buka untuk acara kita pada hari ini, mohon bersabar. Nanti kita akan dibuka untuk dua sesi ya. Di sesi yang pertama kita akan buka untuk 3 penanya. Dan nanti untuk nanti bertanya akan ada kenang-kenangan, akan ada kadedeh, ada goodie bag dari Kang Anies dan juga Kang Ahy. Oke, siap semuanya? Ya. Siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya saya Ratna Kusuma akan membuka acara dialog kita pada hari ini dan ngobrol bareng kita pada hari ini. Langsung saja untuk akang teteh, maka yang mau bertanya boleh ngacungkan tangan. Ada di sini, oke. Jangan yang jauh-jauh dulu ya, yang depan aja dulu boleh. Boleh sebutkan namanya dan juga asalnya dari mana, boleh akang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Yasin Fadilah. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Anies dan Mas Ahy atas penyelenggaraan kegiatan ini. Sebelumnya saya memiliki sedikitnya 4 pertanyaan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini mengenai bidang kepemudaan. Seperti sudah kita ketahui, Indonesia menargetkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Bahkan berdasarkan sensus penduduk yang saya baca, bahwa 65, sekian juta penduduk di Indonesia itu dimayoritasi oleh kalangan anak muda. Atau bisa dibilang 1/4 dari penduduk Indonesia itu oleh anak muda. Namun pada empirisnya ataupun status quo saat ini, ternyata masih banyak anak muda yang terlena oleh canggihnya teknologi. Apalagi adanya kemudahan AI dan IoT. Demikian yang ingin kami tanyakan ataupun yang menjadi permasalahan, tidak sedikit anak muda yang mudah mengakses situs-situs yang sensitif, mulai dari situs pornografi mungkin, mohon maaf, kemudian juga mengenai cybercrime, hoax dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana alternatif solusi serta upaya dari Mas Anies dan Mas Ahy mengenai mengatasi konflik tersebut dan bagaimana cara mengelola potensi anak muda itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai permasalahan isu sosial dan politik.
karena kita membahas mengenai kepemudaan, jadi kurang lebih rekat kaitannya dengan kepemudaan, khususnya mahasiswa, sosial politik. Pada saat kini Indonesia sudah jelas didominasi oleh anak muda. Bahkan bisa dibilang sejak kemerdekaan, bahkan hingga Orde Baru, pergerakan itu dimulai dari pemuda, dari mahasiswa. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana Mas Anies dan Mas AHY untuk mengelola potensi tersebut dan bagaimana agar pemuda ini bisa berkontribusi secara langsung pada masyarakat. Apakah ada semacam program atau sebagainya? Dan pertanyaan berikutnya, karena Indonesia akan didominasi oleh anak muda, bagaimana peran ataupun cita-cita dari Mas Anies dan Mas AHY untuk memberikan semacam stigma ataupun stereotip terhadap anak muda untuk melek terhadap politik? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada Fabriasi yang sudah berikan 3 pertanyaan ya secara cepat. Baik, langsung saja kita akan ke penanya yang kedua. Boleh mengajukan tangannya. Boleh, ini ada, tadi katanya ada laki-laki, sekarang perempuan. Boleh deh perempuan tetehnya. Buat tetehnya bisa berdiri, sebutkan nama dan juga saya mau bertanya kepada siapa, Kang Anies apa mau ke Kang AHY? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fadila Salsabila. Saya sebagai mahasiswa dari International Women University. Kebetulan prodi saya ilmu quality. Izin bertanya kepada Kang AHY dan juga Kang Anies. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pendidikan kita itu masih kurang efektif dan juga kurang efisien. Sistem pendidikan di Indonesia masih terpacu pada hal teoritis. Nah, dan belum mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi independen finansial independen. Nah, pertanyaan untuk Kang AHY dan juga Kang Anies, langkah apa sih yang harus diambil untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia dan perubahan apa yang diharapkan oleh Kang AHY dan Kang Anies kepada sistem pendidikan Indonesia yang mendatang? Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, langkah apa yang Bapak ambil untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia? Oke, terima kasih sama Neng siapa Neng? Ana Fadila ya, terima kasih Neng Ana. Kita akan tahan dulu ya untuk nanti dijawab. Kita akan lanjut ke penanya yang ketiga. Oke, boleh ngacung dulu, cung. Sebelah sini boleh, sebelah sini. Oke, nanti di sini tahan dulu ya. Masih ada sesi yang kedua ya. Sabar. Coba yang di belakang mana? Ada? Oke. Oh, yang belakang ya. Boleh. Oh, yang kaset. Maka Kang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Boleh pantun tidak? Oke, makan di gedung sate. Makanya dengan pecel lele. Selamat datang untuk Mas Anies dan Mas AHY. Kami barudak siap ngadukung dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa ini guys. Mau pantun lagi? Tadi titipan dari Pak Tony Setiawan untuk pemuda. Sekali lagi atau pantunnya boleh? Boleh. Oke, siap dikondisikan ya. Pemuda begini. Bertemu dengan pemuda-pemudi di darat. Cakep. Untuk selalu siap memperjuangkan dunia dan akhirat. Ternyata sudah banyak yang siap memberikan surat dan curhat. Artinya kami siap bersama Demokrat. Tepuk tangan dulu, antum. Luar biasa ya, Gusti Bagus. Oke, langsung pertanyaannya Kak. Saya namanya Pak Ujan dari diskotik di sisi kota sedikit. Itu di Dago Pakar gitu ya. Nah, pertanyaannya, pemuda Bandung adalah bukan pemuda tempe yang selalu dipelanya, betul tidak? Pemuda Bandung bukan pemuda tahu yang selalu lembek, betul tidak? Di sini kami mau meminta motivasi bagaimana caranya agar pemuda itu berani
terutama berani bersikap, berani menyatakan sesuatu, berani sukses dan berani melupakannya mantan. Karena mantan. Nah, sebab hari ini banyak yang tidak berani menyatakan sikapnya, Mas Ahaye, Mas Anies. Saya ingin memberikan motivasi, atau Mas Ahaye dan Mas Anies memberikan motivasi supaya para pemuda-pemudi ini harus berani, betul tidak? Tepuk tangan dulu atuh guys. Luar biasa sekali tepuk tangan. Sudah pada makan belum? Belum. Sama, saya juga belum. Nah, jadi intinya itu. Dan yang terakhir, saya boleh memberikan hadiah kepada Mas Anies dan Mas Ahaye, boleh? Boleh. Saya ke depan sebentar kasih hadiah, boleh? Kang, maaf punten, tujuh poin ke pertanyaan selanjutnya kan? Maka hadiahnya langsung diberikan saja kalau gitu ya. Iya. Ya, langsung. Ada serempak khusus dari pemuda Jawa Barat untuk Mas Anies dan Mas Ahaye. Itu serempaknya di depan. Masya Allah. Saya izin ke depan dulu guys. Ini ada Soekarno KW2 tapi ya. Jangan dulu. Sebentar. Baca dulu apa? Nah ini serempaknya Mas. Baca dulu apa itu? Ini ada untuk Mas Ahaye dan Mas Anies. Cek dulu. Apa sini Jangan di sini. Tunggu dulu. Jangan. Bacaannya apa? Anies, jadi ajimat dari pemuda Jawa Barat. Mudah-mudahan Pak Anies menjadi doa dan kami siap mendukung dari Sabang sampai Merauke. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Dia bilang Siap. udah balik aja. Makasih Oke, banyak. ya oke, terima kasih kembali. Silakan kembali ke tempat Kang Fauzan. Oke, terima kasih untuk Terima kasih banyak. pertanyaannya. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita sudah ada 3 pertanyaan tadi ya, yang tentunya akan siap untuk dijawab oleh Kang Anies dan juga Kang Ahaye. Tadi ada dari Fadli Yasin, ada dari Ana dan juga tadi ada Kang Fauzan. Kemudian langsung saja untuk kita berikan ada Kang Anies dulu yang akan menjawab ini dari pertama dari Fadli Yasin ya. Tadi tentang di bidang kepemudaan. Bagaimana nih agar anak-anak muda tidak terlena dengan teknologi? Bagaimana solusinya ya? Biar jadi tidak karena sekarang mah ada AL ya segala macamnya, itu aja ngerjain. Nah, coba nggak untuk dijawab? Jawab dulu ya, Mas saya. Gini, teman-teman sekalian. Pertama tadi dari mulai yang terakhir ya, namanya siapa tadi? Fauzan, terima kasih. Terima kasih sudah bersiap betul dengan seragam yang lengkap. Nah, tadi penghargaannya banyak betul nanti. Punya kakek saya, Pak. Terima kasih, Fauzan. Tadi tanyanya gini, bagaimana supaya menjadi anak muda yang berani menyatakan sikap? Sesungguhnya anak muda itu nature-nya berani. Dan kalau dia takut, dia bukan muda lagi. Betul tidak? Anak muda itu berani. Dan anak muda ini, kalau disebut sebagai generasi baru, maka dia bebas dalam mengungkapkan pikiran. Kenapa anak-anak muda mahasiswa itu kritis? Karena tidak punya beban. Tidak punya beban apapun. Justru itulah yang harus dijaga. Dan caranya, pemerintah tidak boleh memangkas kritisnya mahasiswa. Kritisnya mahasiswa itu adalah sebuah ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Ini saya contohnya. Di pemerintahan bikin kebijakan, lalu dikritik. Apa yang terjadi? Pemerintahnya harus jawab, harus jelasin. Itu pada saat pemerintah menjelaskan, masyarakat itu melihat, oh ini kritiknya, oh ini jawabannya. Apa yang terjadi? Semua menjadi paham. Dan akhirnya akal sehat akan menimbang mana yang lebih masuk akal, yang disampaikan kritiknya atau penjelasan dan jawaban dari pemerintah. Jadi itu normal, nggak boleh dihilangkan. Kalau itu dihilangkan, maka publik tidak tercerdaskan dengan kebijakan. Justru itu harus hidup terus. Dan itulah caranya kemudian apa saja yang dikerjakan harus ada penjelasannya. Dan harus bisa dijelaskan dengan masuk akal. Karena itulah yang membuat kita menjadi makin cerdas sebagai bangsa. Itu ya, Pak Fauzan. Dan bagi teman-teman, saya melihat juga ada kenyataan di lapangan. Undang-undang ITE sering dipakai
pasal-pasal karet yang membuat orang takut untuk mengungkapkan pendapat. Kami melihat pasal-pasal karet yang membungkam kebebasan berekspresi itu harus direvisi di masa depan. Tidak bisa lagi kita biarkan pasal-pasal karet yang membuat orang nanti tidak bisa mengungkapkan, bahkan melaporkan pelayanan buruk di rumah sakit bisa berujung pada kriminal. Betul tidak? Loh, jadi ada pelayanan yang tidak baik dia laporkan bisa berujung pada kriminal. Melaporkan jalan rusak bisa diperiksa. Tidak boleh lagi. Kita harus memberikan ruang itu, dan itu adalah milik anak muda, karena anak muda yang paling kritis dalam melihat persoalan-persoalan seperti ini. Lalu Salsabila, Ana Fadila sebetulnya mengenai pendidikan banyak temanya. Yang penting satu, akses pada pendidikan berkualitas hingga tuntas. Jadi apa paling sederhana nih? Jumlah bangku SD kelas 1 dengan SMP kelas 7 dengan SMA kelas 10 itu bangkunya jumlahnya harus sama. Kalau enggak nanti lulus SD enggak punya bangku di SMP. Kenapa? Karena jumlah bangkunya beda sama SD kelas 0. Nanti SMP kelas 9 jumlah bangkunya harus sama dengan SMA kelas 10. Kenapa kita sekarang sering ramai soal zonasi PPDB? Karena jumlah bangkunya nggak sama. Dan tidak ada semua tempat fasilitas pendidikan yang setara. Itu prioritas nomor 1. Sampai tuntas. Dan yang kedua, pendidikan itu adalah tentang guru dan murid. Kualitas guru, kualitas kepala sekolah harus ditingkatkan. Dan itu artinya guru pun harus tenang dalam bekerja. Kenapa? Karena kesejahteraannya terjamin. Ini kalau guru kesejahteraan nggak terjamin, bagaimana dia konsentrasi mengajar? Jadi guru-guru yang hari ini tidak tenang dengan kesejahteraannya harus diselesaikan supaya mereka bisa konsentrasi mengajar. Yang ketiga, jangan pandang pendidikan yang melibatkan biaya pendidikan itu sebagai spending, sebagai pengeluaran, tapi itu adalah investasi. Investasi yang hasilnya dirasakan di masa depan. Kenapa kita bangun tol, bangun bandara, bangun jalur-jalur untuk pelayaran sebagai investasi? Karena kita tahu dampaknya nanti akan besar untuk perekonomian. Begitu juga dengan investasi pada kualitas manusia. Pandang sebentar, gitu ya jawaban singkatnya. Yang terakhir tadi soal, ini menarik nih Kang Ahy, soal yang disampaikan sama Fadli tadi, soal menghadapi situs-situs. Ini kalau boleh saya sampaikan, ya ada dua yang penting. Yang pertama adalah membangun ekosistem. Ini tadi sambil dengerin saya langsung search website-nya. Tapi nggak usah dilihatin dulu, nanti dulu saya jelasin dulu, baru lihat ini. Jadi yang pertama adalah bangun ekosistem yang steril. Apa itu bangun ekosistem yang steril? Tugas pemerintah melakukan terus-menerus pengeblokan kepada website-website yang memberikan informasi yang merusak. Dari mulai pornografi sampai informasi kriminal, cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak, itu banyak sekali. Nah, pemerintah harus terus-menerus, tapi nggak mungkin bisa sempurna. Pasti ada yang nggak ke blok, pasti. Tapi satu sisi itu pasti. Yang kedua, bikin anak-anak muda kita imun, kitanya harus tahan. Dan imunitas itu gimana caranya? Caranya adalah dengan kita sendiri memilah konten-konten yang kita mau lihat. Dan ini adalah cara yang harus kita lakukan sejak anak-anak. Dibiasakan untuk pegang HP, pegang laptop, atau pegang tablet, dengan secara sadar milih informasi yang merusak dan tidak. Dan jangan dicampur. Jangan bilang, oh cuma 5 menit kok. Jangan. Sama seperti ini, analoginya. Ada makanan yang baik, kemudian ada makanan yang rusak.
kita ambil satu setengah sendok kecil aja, ditaruh di piring kita, mau tidak? Makanan rusak ditaruh, mau, walaupun cuma sedikit. Jangan kita berikan ruang itu di piring kita, di menu kita untuk dimakan. Bagian kita memberikan informasi. Ini saya waktu saya bertugas di Kemdikbud, game itu ada game yang bermasalah, ada game yang tidak bermasalah. Lalu apa yang terjadi? Undang para gamer itu, diundang para gamer. Nah itu tadi saya bilang, siapa gamer itu anak muda? Ada gamer umur 50-an, 70-an. Gamer anak muda semua. Saya sebagai Mendikbud tadi itu, saya bilang tolong Anda bantu buat rating game itu, sehingga kami informasikan pada semua orang tua, kami informasikan pada semua anak-anak, ini adalah game dengan ratingnya. Ini muncul dari rating ini. Ini sistem rating video game. Kemudian dimasukkan di website yang pada website tadi ya. Website ada, teman-teman boleh akses di situ. Sehingga kita sendiri bisa membangun imunitas. Jadi dua hal. Satu, pemerintah membangun ekosistem yang steril, dibersihkan. Yang kedua, generasi mudanya membangun imunitas dengan cara dia bisa memilih yang digunakan. Itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Anies. Kita lanjutkan untuk mendengarkan jawaban dari Kang Ahaye. Baik, kita sudah mendengarkan tadi jawaban dari Mas Anies, dan saya rasa apa yang tadi ditanyakan oleh teman-teman, oleh Fadli, oleh Ana, oleh Fauzan, menunjukkan bahwa ada keseriusan dari anak-anak muda Bandung ini untuk menjemput masa depan kita semua bersama-sama. Titik tekannya ada pada bagaimana generasi muda yang jumlahnya besar ini, sering kita mendengar istilah bonus demografi, betul ya? Tapi bonus demografi itu tidak terlalu berarti tanpa bonus kompetensi. Jadi kalau bertanya tadi bagaimana sistem pendidikan kita bisa lebih baik ke depan, sudah benar. Karena artinya pendekatannya adalah meningkatkan kapasitas, juga integritas. Nah yang sering dilupakan adalah dibekali pendidikan secara akademis, secara intelektual luar biasa, makin cerdas, makin pintar, apalagi dengan dukungan teknologi dan perangkat cerdas yang setiap hari bisa kita gunakan. Seringkali yang defisit adalah pendidikan integritasnya, pendidikan karakternya. Ini yang kemudian akhirnya seperti anak-anak muda gamang. Di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah perubahan yang terus menggulung kita semuanya, jangankan 1 tahun, sehari, seminggu bisa ketinggalan kita kalau tidak mengikuti perkembangan zaman termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Tadi Fadli menyampaikan ada artificial intelligence, ada Internet of Things, IoT, dan banyak sekali derivatif lainnya. Dimana kalau kita nggak pandai mengikuti itu semua, ya kita ketinggalan, kita kalah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa punya kontrol diri, yang tadi disampaikan oleh Pak Capres kita, maka kita juga bisa menjadi korban dari kemajuan itu sendiri. Dan ini buah si malakama, nggak ikut kemajuan kalah, tapi kalau tidak cerdas menggunakan teknologi tadi, kita juga menjadi korban. Lalu bagaimana kita? Menurut saya kembali kepada mari bangun secara komprehensif kapasitas intelektual kita, tapi juga integritas dan karakter kita. Kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia juga harus dipertahankan. Di tengah-tengah kemajuan dan modernitas, kita ingin anak-anak muda kita tetap mengakar pada jati diri bangsa kita sendiri. Nilai-nilai Sunda juga banyak yang bagus-bagus, luhur, pertahankan yang baik-baik. Tapi kalau ada yang kurang relevan lagi, mari kita sama-sama melihat apakah kita harus melakukan perubahan, begitu. Nah kemudian tadi saya juga ingin mengomentari pertanyaan tentang anak muda ini kan seringkali mengukir sejarah. Tadi Pak Anies mengatakan generasi muda itu punya kekuatan. Saya juga sering mengatakan muda adalah kekuatan dalam pemikiran, dalam tindakan. Muda adalah keberanian juga. Tadi pertanyaan terakhir dari Fauzan, berani dari aspek keluar dari zona nyaman. Kita semua punya zona nyaman.
Kita hidup di keluarga itu zona nyaman kita. Berani nggak kita keluar menjadi mandiri di luar keluarga kita? Pertemanan, kita punya persahabatan. Berani nggak kita keluar dari zona nyaman itu untuk mencari tantangan berikutnya? Begitu pula zona nyaman sebuah bangsa. Berani nggak Indonesia keluar dari zona nyamannya, kemudian mengambil peran-peran penting di dunia? Kalau Indonesia ingin emas 2045, harusnya Indonesia tidak hanya inward looking, tidak hanya melihat ke dalam, tapi juga melihat keluar. Itu dimulai dari generasi muda. 08, 28, 45, 66, 98, sampai dengan hari ini. Generasi muda yang mengukir dan mengubah sejarah. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian, generasi muda hari ini yang akan mengukir sejarah 2045 nanti. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini kita bangga kalau anak-anak mudanya juga memiliki energi, semangat kolaborasi, dan juga tadi ada tambahan ya Mas Anies ya, bahwa seringkali literasi politik ini belum dimiliki oleh semua. Padahal setiap suara dalam pemilu itu berarti. Jangan karena kita tidak punya literasi politik yang cukup, apalagi kita apatis, enggan untuk datang ke TPS, tidak mau tahu tentang proses demokrasi di Indonesia, akhirnya kita menyesal kemudian. Hak warga negara diberikan kepada semuanya. Gunakan hak itu dengan baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Tapi kita juga bermohon kepada negara, kepada penguasa, kepada siapapun yang memiliki otoritas, jangan kita dicegah untuk menggunakan hak politik itu, baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Nah, kemudian tadi ada tambahan buat Ana, bagaimana menjadi financially independent gitu ya. Ini menurut saya juga penting, bagus ketika kita punya semangat, jangan sampai kita sekolah tinggi-tinggi, begitu selesai, begitu lulus, nggak stabil juga keuangannya, nggak dapat pekerjaan. Nah disinilah Pak Anies punya banyak pengalaman selama menjadi Mendikbud, kemudian juga menjadi Gubernur Jakarta, bagaimana menghadirkan kebijakan-kebijakan link and match, membangun kerjasama yang baik antara dunia usaha, dunia industri dengan kalangan kampus, sehingga pendidikan-pendidikan formal termasuk pendidikan vokasional itu tepat sasaran. Jadi sesuai apa yang dibutuhkan oleh industri, itu pula yang dipersiapkan oleh kampus-kampus dan sekolah-sekolah kita. Jangan sampai tadi kelebihan di satu sektor padahal kita butuh di sektor yang lain, sedangkan kita tidak punya tenaganya, kira-kira begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini terkait dengan keadilan. Pak Capres kita ini selalu menekankan pentingnya keadilan untuk semua. Banyak masyarakat kita yang kurang mampu, tidak semua punya kesempatan untuk sekolah, apalagi kuliah. Nah kita berharap beasiswa, skema beasiswa dan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu tadi, agar anak-anaknya bisa sekolah dan kuliah, itu lebih banyak lagi. Ini Kang Dede salah satu contoh yang rajin sekali membagikan beasiswa. Jangan sampai begini, keadilan itu bukan hanya ekonomi ya. Kita sering mendengar, jangan sampai yang kaya makin kaya, kemudian yang miskin. Sebetulnya yang kaya makin kaya boleh, tapi yang nggak boleh kalau yang miskin makin miskin, betul? Nah, juga sama dalam pendidikan. Jangan yang pintar makin pintar, sebetulnya boleh, pintar makin pintar harus ya. Tapi yang tidak pintar makin ketinggalan. Karena akses, karena pendidikan yang tidak terjangkau, karena kualitas yang kurang baik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tadi terkait dengan keberanian lagi, saya rasa kita semua hadir di sini adalah wujud dari keberanian. Tidak mungkin kalau kita tidak berani, tidak kemudian mau datang dan mau menyampaikan aspirasi kita. Saya berharap anak-anak muda terus berani. Itu karakter yang tadi Pak Anies sampaikan, yang melekat pada diri anak muda, tapi gunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Berani untuk kebenaran, berani untuk keadilan. Demikian dari saya, terima kasih. Bisa dengan pertanyaan yang meriah oleh Kang Anies dan juga Kang AHY yang sudah menjawab pertanyaan dari angkatan semuanya. Tadi 3 pertanyaan sudah dijawab ya pertanyaannya. Mudah-mudahan semuanya puas dengan pertanyaannya. Dan juga saya yakin masih banyak akang teteh di sini yang ingin bertanya. Namun sayang sekali karena waktu yang harus memisahkan kita ya, jadi kita hanya membuka untuk 1 sesi saja Kang ya. Jangan sedih ya akang teteh ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Oh boleh, boleh satu lagi.
Oke, boleh. boleh satu lagi. Lanjut lagi kita. Alhamdulillah satu lagi. Yang mana yang akan saya pilih. Aduh, ada udah banyak ya. Oke, sini ya. Tadi yang sebelah sini sudah, sekarang giliran. Biar tidak sisirikan ya. Mangga, sudah boleh sini. Oh, dari sebelah sini, dari sini. Oke, sudah ada ya. Satu aja ya. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya bisa, dari pertanyaan tadi bisa mewakili angka-angka teteh semuanya. Mangga, disuruhkan dari siapa namanya dan juga dari mana mau bertanya sama Kak Adi sama Mas Adi. Kalau selesai, atau ditanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuning Tasya dari Baju KS ya. Nuning Tasya dari Fakultas. Saya dari Universitas Magelang Buana, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya ingin bertanya seputar perlindungan anak, Bapak. Semana dalam pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2004 sudah ditentukan hukuman apa yang diberikan kepada pelaku yang terutama kekerasan terhadap anak. Nah, tapi di sini kelihatannya banyak sekali kasus-kasus yang melakukan kekerasan terhadap anak. Bahkan seperti pelecehan seksual juga ada terhadap anak. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah pemimpin tahun 2024 dapat meningkatkan keamanan terhadap anak, menjamin hukum untuk hal tersebut, dan upaya apa yang bisa dilakukan agar kasus seperti ini tidak meningkat? Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaan pamungkas yang akan dijawab oleh Kak. Oh, tambah lagi. Oke. Oke, boleh satu langkah boleh. Saya Pak. Pak, saya Ilham Pak. Saya Ilham. Oke ya. Di sini pasti sangat ingin bertanya sekali ya, sahabat Ilham. Oke, satu lagi aja, boleh langsung ya. Oke, Kak. Selamat siang, Mas Ahaye dan Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Yasir, dipanggil Raja biasanya, alumni Institut Teknologi Bandung, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya izin bertanya, pernah melihat Pak Anies membaca buku Principles for Navigating Deep Debt Crisis ini? Saya ingin bertanya Pak, apa poin yang Bapak dapatkan dari buku tersebut jika dibandingkan dengan proyeksi Bapak menangani krisis utama di Indonesia? Dan juga katanya Indonesia mau jadi negara keempat terbesar dengan ekonomi terbesar di dunia. Tolong tularkan optimisme Bapak kepada kami-kami yang ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan siapa tadi? Raja. Oke, Kang Raja. Ini pertanyaannya luar biasa sekali. Maka langsung saja dijawab. Gini teman-teman, ini saya ngaku salah dulu. Bukan salahnya Mas Ahaye. Saya kebetulan ada penerbangan yang saya harus tumpangi. Kalau banyak urusan kita bisa atur, tapi kalau pilot dan pesawat itu kita nggak bisa ngatur. Ya, jadi mohon maaf sekali, saya tadi bukan salahnya Mas Ahaye ini, tapi jadwal saya yang harus meninggalkan Bandung dulu sekarang. Nah, tadi pertanyaan pertama itu soal perlindungan pada anak. Jadi kalau tadi disebutkan tentang undang-undang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak, pasal 76C ya disebutnya. Gini teman-teman, ada dua nih. Satu adalah negara, dua adalah masyarakat. Saya ingin bicara masyarakat dulu. Kita semua harus memandang setiap anak seakan itu adik kita atau anak kita. Kalau kita tidak menganggap itu adik kita atau anak kita, pasti tidak peduli. Pasti. Contoh,
di tempat kosan ada banyak motor. Oke? Yang dibersihin motor kita atau motor teman kita? Motor kita. Kenapa? Ya karena itu milik kita. Kita nggak merasa memiliki dengan motor yang lain. Mau berdebu, mau apapun kita nggak peduli. Tapi punya kita bereskan. Tapi kalau kita merasa motor itu semua milik kita, itu kita beresin juga. Yang lain juga ikut membereskan. Kenapa? Karena itu milik kita. Jadi bukan hanya pada kekerasan, teman-teman. Kita sering ketemu begini, anak-anak main di tepi sungai yang dalam, anak-anak main di tepi jalan yang ramai. Kita sambil lewat sambil bilang gini, ini orang tuanya kemana ya nggak ngingetin. Harusnya apa kita kerjakan? Berhenti, terus bilang, nah kamu jangan main di sini, jangan di pinggir jalan ramai, nanti bisa ketabrak. Nah kamu jangan main di tepi sungai yang dalam, kamu nanti bisa terpleset, kecemplung. Berhenti, ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Jadi kalau melihat ada anak yang nampaknya dia mengalami tekanan, kekerasan, apapun pelecehan, step in. Yuk, responsif. Jangan kelihatannya anak ini tuh kayak ngalamin tekanan didiemin. Jangan. Step in, kemudian tanya, kamu rumahnya di mana? Kamu sekolahnya di mana? Apa yang terjadi? Peduli. Responsif, pandang itu sebagai anak. Itu poin pertama, bahwa kita bukan hanya melihat anak-anak itu sebagai anak orang lain, tapi pandang itu adalah sebagai anak kita. Lalu yang kedua adalah membangun mekanisme untuk melaporkan sebagai pemerintah nih, bila terjadi kekerasan pada anak, bila terjadi pelecehan kepada anak. Mekanisme itu harus dibangun. Jadi kita harus melakukan. Saya beri contoh ya. Kami pernah membuat sebuah program namanya Sekolah Aman. Itu di depan sekolah ada nomor yang besar sekali. Itu adalah nomor untuk lapor. Lapor. Nomornya polsek di tempat itu berapa? Nomornya ketua persatuan orang tua itu ada. Itu nomor-nomor itu harus ada, sehingga sekolah-sekolah itu kalau mengalami tidak bingung harus lapor kemana. Nah mekanisme itu dibuat, lalu dibentuk tim di sekolah, dibentuk tim di tempat kerja, dibentuk tim apa? Tim untuk merespon bila terjadi kekerasan, bila terjadi pelecehan. Saat ini kalau ada kekerasan pelecehan, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus merespon? Bingung kita. Karena apa? Karena tidak ada institusi yang jadi penanggung jawab. Seakan kekerasan itu tidak akan terjadi. Kenyataannya terjadi. Jadi negara menyiapkan tim-tim itu termasuk di lingkungan RW, RT, di lingkungan kompleks, di lingkungan kerja. Jadi adanya tim ini membuat ada pihak yang bertanggung jawab untuk merespon kejadian-kejadian. Ini sebenarnya bukan hanya untuk anak, tapi untuk perempuan juga. Dan perempuan sering mengalami kekerasan, sering mengalami pelecehan, dan itu harus dilakukan. Jadi tadi saya bilang di sisi pemerintah, sisi rakyat ada ambil tanggung jawab. Tapi kemudian kalau dia mau melaporkan nggak tahu kemana, lalu buat program kampung aman, sekolah aman, siapkan mekanisme, lalu siapkan SOP-nya sehingga bisa berjalan. Jadi Bapak sekalian, dengan kita melakukan langkah-langkah itu, harapannya kita bisa membuat pelaku jera. Kenapa? Karena pelaku akan bisa mendapatkan proses penegakan hukum yang benar. Tapi kalau itu tidak ada, maka pelaku nggak jera, nggak ada mekanisme untuk punishment-nya. Gitu ya. Kemudian Kang Raja, mana tadi Kang Raja? Jadi Kang Raja, pada prinsipnya panjang ini sebetulnya, bukunya juga tebal. Nanti kapan-kapan, Anda udah punya belum bukunya? Belum? Pengen punya? Kasih alamatnya ya, nanti saya kirim ke Anda. Jadi, Kang Raja, pada prinsipnya hutang itu harus digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat dengan perhitungan ekonomis yang baik. Jadi kita semua juga mau punya rumah KPR,
mau punya motor juga melakukan kredit. Oke? Negara juga melakukan itu. Yang penting digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Jadi kalau KPR dipakai, uangnya dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, itu gak bermanfaat, itu salah tuh. Betul nggak? Uangnya harus dipakai untuk rumah, karena kreditnya untuk rumah. Jadi selama pemanfaatannya itu baik, maka kredit atau hutang itu bisa memberikan manfaat. Tapi kalau pemanfaatannya tidak, itu di situ problem. Gitu ya, prinsip dasarnya. Nanti detailnya saya kasih bukunya dah. Anda baca itu nanti ya. Makasih. Terima kasih. Saya rasa untuk pertanyaan perlindungan terhadap anak sudah sangat jelas tadi dari Pak Anies. Saya juga ingin sedikit menanggapi terkait dengan utang tadi ya. Jadi negara harus memiliki prioritas yang tepat. Keuangan negara itu terbatas. Fiskal kita terbatas. Apalagi setelah menghadapi pandemi 2 tahun. Ekonomi harus dibangkit atau dipulihkan kembali. Nah, jangan sampai kemudian kita seperti besar pasak daripada tiang. Keinginannya luar biasa, padahal kemampuan kita masih sangat terbatas. Bukan tidak boleh punya angan-angan besar, membangun sesuatu yang megah, yang menjulang tinggi sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai bangsa, boleh-boleh saja. Idenya bagus, tapi jangan sampai kemudian harus berhutang besar sekali. Sekarang 7.800 triliun rupiah. Bunganya saja untuk bayar bunga setiap tahun itu sekitar 400 triliun rupiah, gitu ya Raja ya. Dan di sini kita tahu 400 triliun rupiah itu bukanlah sesuatu yang kecil. Itu baru bunganya, belum cicilan pokoknya. 400 triliun bisa untuk menguliahkan anak-anak Indonesia ke seluruh kampus terbaik di Indonesia itu bisa hingga 2 juta orang kalau dihitung. Kalau untuk membantu UMKM, misalnya dikasih dana bergulir 50 juta rupiah per unit UMKM, akan ada jutaan unit UMKM yang diberdayakan. Ini menyerap lapangan pekerjaan. Dan tentunya ke depan, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Mas Anies Baswedan mendapatkan peluang sejarah untuk bisa memimpin negeri ini. Prioritas-prioritas tadi akan kita benahi bersama. Kita benahi bersama. Ini untuk keadilan kita semuanya. Amin. Jangan hanya akhirnya kita melihat pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir kelompok saja, sedangkan masyarakat kita yang masih banyak yang terkategori kurang mampu terabaikan begitu saja. Ini juga masalah keadilan untuk negeri kita. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Tepuk tangan untuk beliau. Tadi seperti disampaikan, sebetulnya masih ingin berlama-lama. Saya yakin Mas Anies kalau ketemu anak muda, energi kita bertambah berlipat-lipat ya. Tetapi beliau harus mengejar penerbangan ke Sumatera Barat. Tapi insya Allah kita teruskan nanti. Kita teruskan ke kesempatan yang lain, kesempatan yang lain. Begitu. Ini pertama, bukan terakhir. Insya Allah. Dan kita harus apresiasi pada semuanya. Bertepuk tangan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih. Setelah ini saya mengantar dulu Mas Anies dan saya serahkan kembali ke panitia. Oke. Saya. Jangan lupa malam minggu Pak Anies berada di Oke, terima kasih untuk kita berikan tepuk tangan yang meriahnya untuk kita semuanya. Luar biasa sekali tadi pertanyaannya. Dari belakang tuh yang mau bertanya lagi, buat teman-teman yang berada di Sumatera Barat, tapi saya minta semua teman-teman jangan di sini lupa untuk tetap di tetap sini. pantau. Sambil nanti Tunggu di sana ya. juga AHY untuk Malam nanti mengantarkan Bapak Anies Kang akan Anies, ya. berada di Kita akan Sumatera Barat. berfoto bersama. Untuk itu kami persilahkan Kang Anies, Kang AHY, kita berfoto bersama dengan Barudak Bandung, dengan anak muda Bandung. Boleh yang di sebelah kiri saya untuk bergabung di sini, kita berfoto bersama. Benar. Mau ikut juga?
kita akan bikin TikTok terlebih dahulu ya. Maka ini ada akan salah satu influencer juga dari kita ya. Ini TikToknya konsepnya barudak well gitu ya. Kumaha barudak well. Nanti boleh dipandu ya sama Andi, ada Kang Diki. Jadi semua kita bilang penyalahan aja ya. Beda. Oke. Boleh pinjam sini. Teman-teman, jangan lupa Pak Anies termalam berada di Sumatera Barat. Nah, selesai ini pulang dari sini beliau akan langsung terbang ke Sumatera Barat. Buat teman-teman yang berada di Padang, jangan lupa pantau ntar malam kedatangan Pak Anies Baswedan. Buat teman-teman di Sumbar, sekali lagi jangan lupa nanti malam Bapak Anies akan berada di Sumatera Barat. Nah, selesai acara ini beliau akan langsung terbang menuju Sumatera Barat. Kumaha barudak? Ada mobil ya parkir. Luar biasa. Kumaha barudak? Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Nanti juga derajat ya untuk teman-teman semuanya untuk tetap berada di sini karena nanti kita ada sesuatu dari Kang Anies yang namanya buku hadiah dari Kang Anies Baswedan. Sekali lagi terima kasih Kang Anies Baswedan yang sudah banyak hadir di tengah-tengah anak muda Bandung yang begitu antusias, yang begitu sangat menunggu untuk berdialog dan juga untuk ngobrol ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa Udah dulu, terima kasih. Ketemu lagi.